Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membedah Al-Munqidh Mad-Dhalal, Pembebas dari Kesesatan, karya Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab ini penting untuk dibaca para santri yang sudah senior, yang ingin menekuni filsafat Islam, yang secara spesifik ingin memahami ilmu-ilmu keislaman. Pertanyaan yang pertama, apakah pengetahuan yang meyakinkan itu? Kedua, apakah pengetahuan indrawi dapat kita percaya? Yang ketiga, apakah pengetahuan rasional adalah pengetahuan tertinggi? Dari kitab Al-Munqidh Mad-Dhalal ini juga ada pertanyaan penting yang mendasari Imam Ghazali membahas kajian Al-Munqidh Mad-Dhalal atau Pembebas dari Kesesatan. Adakah pengetahuan di atas akal? Apakah filsafat harus ditolak untuk membuktikan kebenaran wahyu dan kenabian yang merupakan bentuk pengetahuan yang sahih, yang berada di luar akal tersebut? Imam Ghazali melakukan penelitian yang dijelaskan di dalam buku ini melalui kelompok-kelompok yang telah menekuni ilmu kalam, anut mazhab taklim, kelompok yang mengedepankan prinsip filsafat, dan yang keempat adalah kelompok yang lebih mempertahankan tasawuf. Bagaimana komitmen menjaga prinsip keilmuan sehingga betul-betul jernih di dalam merefleksikan pandangan itu, betul-betul objektif. Ini konsekuensi bagi seorang ilmuwan yang memang kebanyakan tidak terlepas dari seluruh ilmuwan di dunia ini. Hampir semua pandangan dan pikirannya sampai pada puncak gerakan mereka tidak terlepas dari value yang membentuk, nilai-nilai yang membentuk, yang melatar belakangi mereka. Tapi justru ini yang ditakutkan oleh Imam Ghazali, sehingga beliau betul-betul mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada mereka yang ingin serius mengkaji, menggali, melakukan penelitian terkait dengan ilmu yang lebih mendalam, yang oleh Imam Ghazali disadari betul satu sama lainnya memiliki saling keterkaitan. Hal yang penting untuk ditegaskan di dalam sebuah kajian menurut Imam Ghazali adalah kesadaran seorang intelektual yang mandiri dan merdeka, tanpa diikat oleh kelompok kepentingan atau komunitas yang melatar belakanginya. Prinsip ini oleh Imam Ghazali betul-betul menjadi prinsip mendasar untuk mengawali sebuah kajian biar tidak terjebak kepada halusinasi atau imajinasi yang lebih mendominasi pada setiap pemikir, yang seolah-olah pikiran kosong itu adalah didasarkan pada argumentasi kuat, padahal sebenarnya itu karena adanya dominasi halusinasi atau imajinasi, romantisme yang kebanyakan dilakukan oleh para ilmuwan, dan ini disadari betul oleh Imam Ghazali. Bahkan beliau mengaku sejak remaja, sebelum usia 20 tahun hingga mencapai umur 50 tahun, beliau telah menyelami samudra yang lebih dalam dari perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dialami oleh para ilmuwan. Langkah ini merupakan konsekuensi Imam Ghazali sebagai seorang ulama yang serius untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, memasuki setiap ruang-ruang gelap dari setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang diklaim oleh masing-masing seorang ilmuwan, baik di luar ilmu keislaman maupun
di dalam ilmu keislaman. Itu memang diakui oleh Imam Ghazali telah menemukan banyak persoalan. Setiap celah gelap yang dilihat oleh Imam Ghazali dari tiap perkembangan pemikiran itu ada persoalan-persoalan. Ya. Dan mampu diungkap oleh Imam Ghazali beberapa rahasia setiap kelompok tersebut. Dan Imam Ghazali melakukan pemilahan antara yang benar dan yang salah, dan antara yang sunnah dan yang bid'ah. Kita tahu banyak orang untuk mengimajinasikan kebenarannya itu membuat klaim yang sekarang ini sering kita dengar dengan istilah pengikut sunnah, dan mereka yang berbeda dengan pemahaman atas pengakuannya sebagai seorang pengikut sunnah itu mereka kelompokkan sebagai pengikut bid'ah. Jadi klaim sunnah yang satu dituduh bid'ah oleh klaim pengikut sunnah yang lain, sehingga hampir lucu kalau kita pikir lebih mendalam, sebenarnya siapa yang bid'ah dan siapa yang sunnah. Baru klaim aja itu sudah tidak sunnah. Klaim kebenaran yang tidak didasarkan kepada kejernihan berpikir dan kejernihan mengikuti wahyu dan risalah nubuah atas dasar kepentingan kelompok itu sebenarnya juga sudah bid'ah. Mereka tidak memahami itu. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi semasa Nabi masih hidup, dan yang menjadi kegelisahan Imam Ghazali sewaktu beliau terlibat di dalam diskursus keilmuan pada zamannya. Bahkan Imam Ghazali pada zamannya juga sempat menyelami aliran batiniyah, termasuk juga menyelami untuk mengetahui seorang Zahiriyah, termasuk menyelami dan mengetahui hakikat filsafat, termasuk juga hakikat ilmu kalam dan hal-hal yang diperdebatkannya. Beliau juga menyelami rahasia kesufian, dan hampir semuanya mengarah kepada upaya klaim atas tindakan mereka terkait dengan pilihan bidang kajian masing-masing kelompok yang disebutkan oleh Al-Ghazali ini. Tapi ada satu hal yang diakui oleh Al-Ghazali di tengah perkembangan hebat ilmu pengetahuan dan kuatnya arus klaim para ilmuwan dan arogansi para intelektual pada zamannya. Ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari potensi hidup manusia, yaitu adanya fitrah manusia. Yang fitrah ini tidak bisa ditutup oleh klaim-klaim keilmuan yang mereka dapatkan dari kelompok mereka atau yang mereka bangun sesuai dengan kepentingan mereka. Nggak bisa ditutup, dilebur atau dihapus, yaitu sesuatu yang menjadi fitrah manusia. Di tengah kehausan dan kebiasaan para ilmuwan, Al-Ghazali juga punya kecenderungan yang sama, namun beliau lebih hati-hati dan berpegang pada prinsip-prinsip keutamaan serta membentuk potensi fitrah yang menjadi potensi yang hampir dimiliki oleh semua manusia, sehingga fitrah ini bisa menjadi satu kendali perkembangan
keilmuan seseorang atau membentuk kesadaran keaslian watak seorang manusia di tengah perkembangan diskursus keilmuan yang telah mereka ikuti. Ini yang menjadi satu catatan Al-Ghazali dalam kajian Islam dan kajian-kajian ilmu pada zamannya untuk menjadikan fitrah sebagai satu akar pertimbangan memahami ilmu. Karena kalau nggak berpegang pada fitrah, hampir semua orang diakui Imam Ghazali, dan ini beliau kutip dari hadis, akan terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang membentuknya, termasuk kondisi lingkungan orang tua. Hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali yang disampaikan di dalam kitab Al-Mughith Mabdural ini adalah kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, karenanya jika seseorang yang telah memasuki satu keterbukaan berpikir dan gelanggang diskursus ilmu pengetahuan yang tidak berpegang pada fitrah, bisa jadi akan terpengaruh oleh perkembangan arogansi ilmu pengetahuan pada zamannya, atau terpengaruh oleh klaim-klaim tiap-tiap para ilmuwan yang telah mengeklaimkan dirinya sebagai pemilik, sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas keilmuan. Jangankan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh para ilmuwan, latar belakang yang membentuk ilmuwan pun akan menjadi satu beban bagi orang yang tidak mempertahankan fitrah, yaitu beban untuk terpengaruh oleh klaim keakuan atau arogansi keilmuan. Dan fitrah di tengah latar belakang seseorang inilah yang hampir menjadi gelap, bahkan mati di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, biar fitrah ini tidak gelap dan mati di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, penting bagi setiap orang itu untuk mempotensikan fitrahnya. Hampir semua orang di tengah perkembangan pengetahuan itu fitrahnya menjadi tertutup. Oleh karena itu, fitrah, berpegang pada fitrah adalah penting. Melalui para nabi inilah orang dikenalkan pada ilmu yakin yang bermula dari bagaimana mengikuti fitrah, kemudian bagaimana memasuki ilmu keyakinan yang tidak tergerus oleh perkembangan klaim kehendak kuasa atau perkembangan klaim kebenaran di dalam ilmu pengetahuan, tapi hakikatnya adalah kropos. Sampai pada satu simpulan dari apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali, dari prinsip dasar, langkah-langkah dasar melakukan studi ilmu keislaman yang mencoba menyelami, mendalami dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda dari yang telah disebutkan tadi, yaitu kelompok batiniyah, kelompok ilmu kalam, kelompok ilmu tasawuf, dan kelompok zahiriyah. Beliau punya kesimpulan pendek, mengakui bahwa pada akhirnya ia pun akan membantah mazhab sebelum memahami dan mengetahui hakikat mazhab tersebut.
Mengapa itu hampir dilakukan oleh seseorang? Karena memang orang yang belum memahami dan mengetahui hakikat sebuah ilmu itu akan memunculkan bantahan-bantahan atau gugatan-gugatan laksana orang buta yang akan memanah, sehingga kekhawatiran Imam Ghazali untuk mengalami seperti ini, akhirnya bagaimana supaya tidak mengalami seperti ini, yaitu dengan cara menyelami dan memahami kelompok-kelompok yang telah mengklaim atau mengunggulkan bidang kajiannya masing-masing. Jadi Imam Ghazali itu sebelum memunculkan ide besar, gagasannya atau pandangan-pandangannya atau pemahamannya terkait dengan fitrah dan terkait dengan kewahyuan dan terkait dengan kenabian, itu Imam Ghazali mencoba menyelami lebih dalam lagi dari apa yang mereka rasakan. Tetapi ada hal yang menarik. Al-Ghazali bertahan pada posisi fitrah manusia dan bertahan pada posisi pentingnya mengikuti wahyu dan mengikuti risalah kenabian. Manfaat yang didapatkan oleh Imam Ghazali dalam kajian ini, selain semakin menguatkan fitrah dan prinsip kenabian yang telah dipelajari dari kecil, beliau juga mendapatkan pengalaman-pengalaman ilmu pengetahuan yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok atau mazhab pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan risetnya masing-masing. Jadi selain bisa menguatkan potensi fitrah dan prinsip keutamaan kenabian, juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga Imam Ghazali selain bisa bertahan dalam posisi fitrah, agama fitrah, agama yang dibawa oleh para nabi dalam tradisi kenabian, beliau juga bisa melakukan rekonstruksi, membangun pengetahuan-pengetahuan yang telah terdistorsi, yang telah rusak, yang telah hancur karena kepentingan kuasa atau kepentingan klaim-klaim kelompok-kelompok ilmuwan dari masing-masing mazhab mereka. Yang menarik, akhirnya Imam Ghazali tetap bisa bertahan untuk menjadi hujjatul Islam, mempertahankan sunnah dan ajaran-ajaran Islam. Dia juga menjadi seorang ilmuwan besar yang teori-teori empiris yang mereka dapatkan dalam kajiannya dengan kelompok-kelompok ilmu pengetahuan pada zamannya yang saya sebutkan tadi itu, akhirnya menjadi satu konsep keilmuan yang satu sisi bertahan dalam relasi suci dengan Allah dan kehidupan keutamaan antar manusia, di sisi lain beliau bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi teori ilmu pengetahuan pada zamannya. Apa yang menjadi prinsip ilmu pengetahuan Imam Ghazali bisa mempengaruhi atau menginspirasi, bisa menjadi rumusan-rumusan yang membantu para ilmuwan dari semua kalangan, baik dari pengetahuan empiris yang dipertahankan oleh Imam Ghazali di dalam Al-Munqidh wad Dhalal maupun pengetahuan rasional yang memang dalam konteks-konteks tertentu perlu dipertahankan oleh manusia. Tetapi manusia tidak boleh jatuh pada empirisme dan rasionalisme ilmu pengetahuan, karena kedua hal ini yang menjatuhkan kelompok-kelompok aliran-aliran ilmu pengetahuan pada zamannya menjadi satu bentuk ilmu pengetahuan yang jika seseorang terbuai pada halusinasi ilmu pengetahuan ini, mereka akan kropos, tidak menemukan makna hidup
dan hakikat kehidupan, karena hanya berhenti pada aspek rasionalisme dan hanya berhenti pada aspek empirisme. Sementara itu baik empirisme maupun rasionalisme memiliki keterbatasan yang luar biasa. Dan ini keunggulan Imam Ghazali, selain masih bertahan sebagai pengikut nubuwah, dia juga bisa menjadi orang terdepan di dalam menjelaskan rumusan rasional dan rumusan yang bersifat empiris. Saya kira empirisme Imam Ghazali tidak kalah dengan teori-teori empirisme yang lain jika kita mau mengkaji empirisme Imam Ghazali. Karena rumusan empiris Al-Ghazali juga didasarkan dari kajian Imam Ghazali di dalam menyelami di tengah kelompok-kelompok filsafat pada zamannya, termasuk rasionalisme Al-Ghazali juga telah melewati kegigihan beliau menyelami kelompok-kelompok yang mengedepankan akal. Bahkan teori intuisi, intensitas intuisi yang ada di dalam Al-Munqidh Mad-Dhalal itu juga tidak terlepas dari pengalaman Imam Ghazali turut menyelami apa yang dirasakan di tengah lautan kelompok-kelompok batiniah. Dari situlah Imam Ghazali menemukan teori-teori yang bersifat intuitif. Ada memang dalam konteks-konteks tertentu yang dirasakan oleh seseorang yang bisa menjadi pengetahuan yang diambil dari adanya intensitas intuisi seseorang. Tapi itu pun akan berhenti pada suatu imajinasi kehidupan seseorang kalau seseorang itu tidak berpegang kepada wahyu atau prinsip kenabian atau kembali kepada fitrahnya. Karena ini yang memang yang menjadi prinsip dasar kehidupan umat manusia, yaitu untuk tidak terlepas dari fitrah dan sumber kewahyuan dan prinsip-prinsip kenabian. Karena yang lain pada akhirnya akan terbatas dalam batasan usia seseorang atau dalam suasana intensitas seseorang atau dalam suasana-suasana yang memang bisa membuat orang berbalik secepatnya dari prinsip yang dimiliki. Karena itu mau tidak mau, sehebat apapun seseorang di bidang ilmu yang ditekuninya, tidak boleh melepaskan diri dari fitrahnya dan tidak boleh melepaskan diri dari prinsip-prinsip kenabian atau kewahyuan. Ini pesan awal yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kajian Al-Munqidh Mad-Dhalal.